maka tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan bukan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan atau pertengkaran. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pemirsa di rumah mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini dengan rasa yang baik, tema kita sangat bagus, saling menolong dalam kebaikan. Yang sangat sering kita kerjakan biasanya, apalagi seorang Muslim yang ingin dekat kepada Allah Ta'ala, membantu, menolong kesulitan saudaranya di jalan Allah. Seperti kasus-kasus yang saat ini mencuat, yaitu saudara kita di Palestina yang saat ini dalam kondisi yang terzolimi. Boleh kita membantu dari sisi ekonominya, dari sisi semuanya, silahkan. Dan dalam tolong-menolong ini yang harus kita jaga adalah harus ada Allah di dalamnya. Jelas pasti semuanya saudara-saudara kita termasuk kita pasti mengucap bismillah di dalam mau menolong. Tetapi setelah menolong itu selesai, jangan lupa tugas kita adalah menjaga jangan sampai kita itu berbuat ujub, riya, bahkan sombong. Itu yang harus kita jaga. Walaupun mulut ini gatal, ingin bercerita, ingin menceritakan kita siapa, menceritakan kelompok kita, menceritakan golongan kita. Ada sisi riya dan ujub itu sebagai seorang manusia ada. Manusia muslim setannya lebih kuat, ya. Jadi harus hati-hati, siapapun, semakin orang itu tinggi imannya kepada Allah Ta'ala, setan itu akan semakin tinggi. Dan di lain pihak ada orang yang saling tolong-menolong di dalam keburukan. Nah, yang bagaimana saling tolong-menolong dalam keburukan? Seseorang umpamanya di dalam suatu instansi tertentu, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, pimpinannya selalu menyuruh untuk melakukan penggerogotan dari apa yang dikerjakan. Dan itu biasanya itu diceritakan bahwa kita harus efisiensi. Itu awalnya kata-katanya itu. Dan anak buahnya pasti tidak paham efisiensi itu apa. Efisiensi itu adalah pengurangan atau sesuatu yang bisa ditekan, tidak menjadikan yang mubazir. Betul. Tetapi apakah efisiensi itu betul seperti yang diinginkan negara, atau efisiensi itu hanya menguntungkan orang kelompok tertentu di titik itu? Jadi kita harus paham, mengambil sesuatu pekerjaan, mengambil volume, mengambil besi, mengambil upah, itu juga efisiensi untuk suatu pekerjaan, tetapi itu menguntungkan orang atau kelompok tertentu. Anak buahnya menolong atasannya di dalam keburukan, yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya, walaupun itu negara sudah menggelontorkan dana. Inilah tolong menolong di dalam keburukan. Kalau ini dilakukan terus-menerus setiap saat, setiap hari, setiap tahun sampai pensiunnya orang tersebut, yakinkah bahwa di dalam tubuh orang tersebut itu darahnya tidak terkotori oleh sesuatu yang besok akan dipertanggungjawabkan di akhirat? Kita harus berpikir. Nauzubillah min dzalik, kita harus berpikir, betul-betul berpikir. Bagaimana cara kita mengeluarkan sesuatu yang bisa harap. Karena biasanya setelah itu ada bonus untuk kita, dan kita tidak tahu bahwa bonus itulah yang kita mengambil dari titik itu. Kalau itu diberikan pada negara, boleh itu efisiensi betul. Karena itu bukan hak kita. Tapi kalau itu dinikmati oleh orang-orang tertentu, kelompok tertentu, silakan berpikir. Mudah-mudahan kita memahami bagaimana kita itu saling menolong dalam hal kebaikan atau kita saling menolong dalam keburukan. Yang harus kita sadari adalah cara kita, kemudian uang
harta pendapatan itu untuk siapa. Kita harus memahami bahwa kebenaran harus kita tegakkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa menegakkan kebenaran, iman, ketakwaan dalam hati kita. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Masya Allah. Barakallah. Ustaz, terima kasih tausiahnya. Tolong menolong. Mudah-mudahan apabila kita niat tolong menolong kata Allah, itu bisa menghilangkan rasa ujub, ria, sombongnya, bahkan untuk melakukan tolong menolong dalam keburukan ya Ustaz ya. Iya. Amin. Amin. Allah. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di Majelis Siraman Kolbu. Insya Allah kita bisa belajar memperbaiki akhlak kita sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa senantiasa mempelajari ilmu tauhid sehingga bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, pemirsa, senang sekali saya Bobi Maulana dan juga guru kita semua, Pak Ustadz Danu, bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah. Pemirsa, sebentar lagi kita akan masuk ke segmen TPU atau Tanya Pak Ustadz Danu. Akan ada pertanyaan dari narasumber online kita lah dalam bentuk video ataupun teks ataupun Zoom ya. Seperti apa pertanyaannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selain satu ini jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Sejatinya kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat walaysa fastabiqul munkarat. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan bukan berlomba-lomba dalam keburukan. Karena cantik sekali di pagi ini bersama-sama kita menuntut ilmu untuk senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan bukan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan atau pertengkaran. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya senantiasa kita mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya seorang muslim bahkan yang senantiasa menjaga lisannya dan juga tangannya. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dikatakan seorang muslim yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga tangannya. Bahkan dikatakan seorang mukmin yakni yang tidak pernah tahu arti bakhil, bahkan berbuat keburukan. Artinya senantiasa gemar berbagi, tolong menolong dan memiliki akhlak yang mulia karena senantiasa mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cori-cori, cupke-cupke, hidupnya semakin hari semakin oke. Nah, bagaimana senantiasa Rasulullah menanamkan sifat untuk berbuat kebaikan, tolong menolong. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. Karena sejatinya mukmin satu dengan mukmin yang lainnya yang ibarat satu tubuh. Maka senantiasa untuk menanamkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kita ingin berbagi makanan, maka berilah makanan yang terbaik yang kita pun juga senang, kita sukai. Begitulah akhlak Rasulullah. Sedekahnya Rasulullah ibarat angin yang berhembus, bahkan melebihi angin yang berhembus. Rasulullah memakai jubah yang baru. Dari para pembesar, jubahnya baru dipakai dan Rasulullah senang sekali. Kemudian sahabat memberikan pujian, ya Rasul, jubahmu bagus sekali. Apa kata Rasulullah? Engkau suka? Iya ya Rasul. Kemudian langsung diberikan kepada seorang sahabat tersebut. Masya Allah, inilah akhlak Rasulullah. Kita berbagi makanan kepada tetangga, maka berikanlah yang terbaik. Kita berbagi oleh-oleh, maka berikanlah yang terbaik. Karenanya berbuat kebaikan bahkan senantiasa menyeratkan wajah senyuman di wajah kita. Senantiasa tersenyum dengan indah.
Ya, karena kenapa? Inilah sedekah yang terbaik, senyuman. Kemudian berkata-kata baik juga ini sedekah. Bahkan senantiasa kita berbagi tidak hanya sebatas dalam hal harta, tapi juga jasa kita. Kita mengerti akan satu ilmu, maka berbagilah ilmu pengetahuan. Kita memiliki kelebihan dalam hal harta, maka kita berikanlah kepada saudara kita. Dan tentunya apa yang dikatakan Ustadz Danu tadi, senantiasa kita ingatkan kepada yang lain juga untuk ikhlas, sehingga tidak ada ria, tidak ada sum'ah. Ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak menerima amal ibadah kita kecuali ikhlas murni karena Allah Ta'ala. Bang Mamat hobinya makan pepaya dan bakso urat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikan sepat, ikan patin. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Kita nggak Ustazah. ketemu, mohon maaf nih. Saya dulu nggak silaturahmi ke Jogja, jauh banget. Oh jauh. Tapi ini saya ada pantun juga nih. Apa tuh? Lampu sepaneng kesiram air basah. Iya. Alhamdulillah seneng banget ketemu Ustazah. Ya Allah, dari Bekasi ke Tanah Abang. Terima Cakep. kasih, Bang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa melakukan tolong menolong karena Allah. Karena salah satu syarat terkabulnya satu doa adalah orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh, Pak Ustadz ya. Betul. Tolong menolong adalah hal yang soleh, ya, amal soleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Amin. Amin ya Allah.